Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang tata laksana anemia defisiensi besi. Di dalam tubuh kita ada yang dinamakan keseimbangan besi. Bahasa kerennya adalah homeostasis besi. Tubuh berupaya untuk menyeimbangkan besi agar tidak berlebihan, tidak juga kekurangan, sehingga dampak dari ketidakseimbangan besi ini akan bisa teratasi. Keseimbangan besi negatif terdiri dari 3 tahap, yaitu iron depletion. Pada tahap ini yang menurun adalah kadar ferritin. Tahap yang kedua adalah iron deficiency erythropoiesis. Selain ferritin yang menurun, saturasi transferin juga akan turun. Sedangkan tahap yang ketiga adalah anemia defisiensi besi. Pada tahap ini, selain ferritin yang sudah berkurang, saturasi transferin yang menurun, indeks eritrositnya juga sudah mikrositik hipokrom, pasien sudah mengalami anemia. Anemia ini adalah sudah tahap yang terakhir. Jadi ketika kita mendiagnosis pasien dalam kondisi anemia defisiensi besi, itu berarti sudah terlambat. Sedangkan kelebihan besi itu terdiri dari hemosiderosis dan hemochromatosis. Apa saja penyebab dari anemia defisiensi besi? Yang pertama adalah suplai besi yang kurang. Kenapa suplai besinya kurang? Karena pada saat lahir, simpanan besi tidak cukup. Karena lahir dalam keadaan berat yang rendah. Prematur, karena transfer zat besi itu terutama pada trimester ketiga, kehamilan. Ketika bayinya lahir prematur, tentu saja transfer besi tidak akan optimal. Kemudian gemeli, karena harus berbagi dengan kembarnya, apakah itu kembar 2, 3, dan seterusnya. Simpanan besi waktu lahir tidak cukup bisa karena ibunya menderita anemia defisiensi besi berat saat hamil, dan bisa juga karena fetus kehilangan darah akibat perdarahan retroplasental dan transfusi plasma. Suplai besi yang kurang bisa juga karena intake-nya yang kurang. Makanan yang dikonsumsi pada anak-anak itu kurang mengandung zat besi. Makanan apa saja yang kaya zat besi? Itu besi dibagi menjadi terdiri dari jenisnya adalah besi hem dan besi non hem. Besi hem ini kebanyakan diperoleh dari daging. Daging apa saja jenisnya, bisa dari ikan juga. Kemudian besi dari sumbernya dari besi non hem itu bersumber dari sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Kemudian bayi yang mendapatkan susu sapi, cadangan besinya itu kurang dari 6 bulan. Kemudian bayi yang mendapatkan ASI itu cadangan besi sampai 6 bulan. Jadi ketika ada bayi yang prolong ASI, artinya ASI terus-menerus sampai lebih dari 6 bulan, itu akan mengalami anemia defisiensi besi. Karena zat besi dalam ASI hanya cukup kandungannya setelah bayi berumur 6 bulan. Setelahnya harus mendapatkan besi dari makanan pendamping ASI. Atau campuran makanan yang tidak ideal. Ada beberapa makanan yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Seperti misalnya telur. Kemudian minum teh. Teh akan menghambat penyerapan zat besi. Demikian pula seperti pita. Jadi kita harus cari tahu jenis makanan atau minuman yang suka dikonsumsi oleh pasien. Kemudian gangguan absorpsi besi bisa terjadi karena diare kronik dan diare berulang. Kita tahu bahwa penyerapan zat besi itu sebagian besar diserap di proximal duodenum dan jejunum. Jadi ketika terjadi diare kronik atau diare berulang, itu akan menyebabkan absorpsi besi akan menurun. Kemudian sindrom malabsorpsi.
tentu saja penyerapan besi juga akan terganggu, dan sindrom kelainan saluran cerna yang lain bisa menyebabkan gangguan absorpsi. Selain intake yang kurang, bisa juga terjadi karena kebutuhan yang meningkat karena pertumbuhan yang pesat, terutama pada anak-anak remaja, adolescents. Kemudian kehilangan besi karena perdarahan, mungkin karena pasien tersebut ada polip, diverticulomecally, ada mengalami ankylostomiasis atau amoebiasis, dan ini banyak terjadi. Ini bisa menghambat penyerapan besi dan kadang-kadang menyebabkan anak mengalami diare, bahkan diare berdarah. Epistaksis yang berulang juga bisa menyebabkan kehilangan besi, dan hemoroid karena perdarahan sedikit-sedikit. Dan yang keempat adalah kombinasi dari ketiga etiologi di atas. Bagaimana gejala-gejala klinik daripada anemia defisiensi besi itu berdasarkan gejala-gejala penyebabnya. Karena misalnya dia karena diare, tentu saja ada gejala-gejala diare. Jadi misalnya yang lain gejala-gejala kecacingan, hemoroid. Kemudian gejala-gejala hematologi sama dengan anemia pada umumnya. Mungkin sudah dikuliahkan sebelumnya bahwa gejala-gejala anemia pada umumnya itu pucat, mati, lesu, lelah, malas bergerak, ya. Semua aktivitas jadi tidak optimal, anaknya jadi tidak aktif, malas bergerak lah. Kemudian gejala-gejala non-hematologi. Pada anak yang mengalami anemia defisiensi besi itu akan menyebabkan perubahan perilaku. Misalnya anoreksia, anak akan malas makan, ya, nafsu makannya berkurang sekali. Kemudian mudah marah, diajak bicara sedikit saja sudah marah, sudah tersinggung, cengeng, rewel, ya. Kemudian yang paling berbahaya adalah terjadi gangguan intelektual, gangguan fungsi kognitif. Apa itu gangguan fungsi kognitif? Adalah kemampuan seorang anak untuk menerima informasi yang diberikan, mengolah informasi yang diberikan, dan menyalurkannya kembali. Ini bisa terlihat dari bagaimana persepsi dan prestasi anak menurun di sekolah. Jadi kita bisa lihat, bagaimana nilai rapotnya di sekolah, bagaimana kondisinya selama di sekolah, pergaulannya selama di sekolah, ya, kemampuan menerima pelajaran di sekolah bagaimana dia belajar, bagaimana dia mengaji, itu semua harus diperhatikan. Dan ini terjadi penurunan pada pasien dengan anemia defisiensi besi. Pika, ada satu kebiasaan pada anemia defisiensi besi, yaitu keinginannya untuk memakan benda-benda yang bukan makanan. Misalnya tanah, batu merah, pasir, ya. Jadi biasanya kalau kita lihat anak seperti ini, dia juga akan buang air besar seperti apa yang dia makan. Kemudian mudah infeksi. Terjadi gangguan imunitas seluler dan humoral, dan yang menyebabkan fagositosisnya akan menurun, sehingga anak tersebut mudah sering terinfeksi, ditandai dengan sering-sering demam, ya, sering-sering batuk pilek misalnya. Kemudian ada kelainan epitel. Dalam hal ini karena ada defisiensi enzim intraseluler dan sitokrom C menyebabkan pasien tersebut ini mengalami stomatitis alveolaris, glositis, bahkan koilonychia. Koilonychia ini adalah merupakan suatu gejala di mana kuku pada anak tersebut seperti kuku sendok. Nah, bagaimana dengan hasil pemeriksaan laboratoriumnya? Nah, tentu saja HB-nya akan berkurang, ya, mengalami anemia. Kemudian pada hapusan darah tepi ditemukan adanya anisositosis, poikilositosis, mikrositik hipokrom. MCV-MCH-nya akan turun, hematokritnya juga akan menurun, retikulositnya juga akan turun, besi serumnya menurun, dan total iron binding capacity-nya akan meningkat. Sehingga kalau kita hitung saturasi transferinnya itu kurang dari 16%. Bagaimana menghitung saturasi transferin ini? Kita hitung dari besi serum dibagi dengan total iron binding capacity. Hasilnya pada anemia defisiensi besi kurang dari 16%. Kemudian pada pemeriksaan ferritin serum kurang dari 12 pikogram per liter.
dan free erythrocyte protoporfirinnya akan meningkat karena tidak ada besi yang diikat. Kita tahu bahwa hemoglobin dibentuk dari hem dan globin. Hem dibentuk dari besi dan porfirin. Ketika besinya kurang, porfirinnya akan banyak yang bebas, tidak mengikat besi. Ini hasil pemeriksaan laboratorium. Ketika kita dapatkan seperti ini tuh pasti mengarah ke deficiency. Bagaimana pengobatannya? Dasar pengobatan dari anemia defisiensi besi adalah tentu saja kita harus mengoreksi faktor penyebabnya. Jadi kalau dia kecacingan, hemoroid, kemudian diare kronik atau diare berulang, itu harus kita atasi. Kemudian pemberian besi sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian kita harus memantau respon pengobatan serta obati komplikasi yang terjadi. Nah, prinsip pengobatan anemia defisiensi besi adalah kita harus memberikan besi berdasarkan kadar elemen besi yang dikandungnya dan diberikan secara oral. Selama ini kita tidak pernah memberikan preparat besi dalam sediaan intravena meskipun itu ada. Kemudian lama pengobatan 3-4 bulan setelah HB-nya normal. Jadi ketika sudah mencapai kadar HB normal, kita tetap harus melanjutkan sampai 3-4 bulan setelahnya. Untuk apa? Untuk mengisi cadangan besi. Nah, ini adalah sediaan besi. Jenis-jenis kandungan besi kita bisa lihat di sini. Namun kita lihat dulu bahwa dosis pemberian besi adalah 3 mg per kilogram berat badan per hari yang diberikan secara oral. Kandungan zat besinya itu terdiri dari ferrosulfat yang hanya mengandung 20% saja, jadi 1/5, sedikit saja ya. Ferrofumarat 33%, ferrosuksinat 22%, ferrogluconat 12%, dan ferrolaktat 36%. Jadi ini hanya kandungannya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan 100% kita bagi dengan kandungannya. Jadi saya kasih contoh ya. Misalnya berat badan anaknya 10 kg, berarti kita berikan 3 kali 10 kilo, berarti 30. Kalau kita misalkan akan memberikan ferrosulfat, kita tahu kandungannya hanya 20%. Jadi untuk mencapai 100%, kita kali dengan 5. Jadi 3 kali 5 dikali berat badan. Jadi untuk pasien dengan berat badan 10 kilo, kita harus memberikan ferrosulfat sebanyak 150 mg. Itu contohnya. Sebentar akan saya kasih lagi soal yang lain ya. Jadi silakan kalian memperhatikan baik-baik dosisnya dan sediaannya serta berat badannya. Ada pasien yang ketika kita berikan zat besi itu akan mengalami intoleransi yang ditandai dengan keluhan mual, muntah, nyeri gastrium, diare, atau konstipasi. Nah, bagaimana jika kita menemukan pasien yang mengalami intoleransi? Apa yang kita lakukan? Pertama adalah mulailah dengan dosis rendah, kemudian lambat laun dinaikkan dosisnya. Kemudian besi diberikan selama dan sesudah makan. Namun bila 1 dan 2 tidak menolong, kita harus memberikan stop. Kita harus menghentikan pemberian besi beberapa hari, kemudian mulai lagi dengan dosis yang rendah. Namun bila 3 tidak menolong, ganti sediaan. Jadi kalau misalnya kita berikan sulfasferosus dan pasiennya mengalami intoleransi, kita bisa memberikan ferrofumarat, ferrogluconat, ferrosuksinat, atau ferrolaktat. Kemudian ketika kita memberikan zat besi kepada pasien, kita tidak berhenti sampai di situ. Kita harus memantau respon pengobatan. Apa yang kita lakukan? Periksalah retikulositnya mulai hari keempat. Ini akan meningkat menjadi retikulositosis. Kita tahu bahwa pada anemia defisiensi besi, retikulositnya itu turun. Normal retikulosit itu nilainya 0,5 sampai 1,5%. Pada anemia defisiensi besi, retikulositnya kurang dari 0,5%. Namun setelah diberikan pemberian preparat besi akan meningkat menjadi retikulositosis. Artinya retikulositnya akan meningkat lebih dari 1,5%.
Kemudian hemoglobinnya akan meningkat setelah 1 minggu pemberian zat besi. Nah, hasil pengobatan kadang-kadang tidak memuaskan. Nah, apa yang kita lakukan? Pastikan obatnya diminum. Kadang-kadang kita bertanya ke ibunya, Bu, bagaimana feses anaknya? Ibunya bilang, oh, biasa, kuning. Itu berarti bahwa dia tidak memberikan besi. Karena apa? Bayi atau pasien anak yang mendapatkan zat besi itu warna fesesnya akan menjadi coklat kehitaman. Ya, kemudian selidiki, mungkinkah masih ada perdarahan tersembunyi, misalnya diarenya masih, kita tidak boleh memberikan preparat besi ketika pasien mengalami diare ya. Kemudian selidiki faktor yang mengganggu respon sumsum tulang, mungkin ada infeksi kronik atau keganasan. Lalu selidiki, mungkin ada gangguan absorpsi di usus, apakah anaknya mengalami diare kronika atau malabsorpsi. Dan yang terakhir, tinjau diagnosis kita. Apakah benar-benar diagnosis kita ini anemia defisiensi besi, atau mungkin anemia penyakit kronik, atau mungkin campuran. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini tambahan saja ya, bahwa pada anemia defisiensi besi itu mengalami mikrositik hipokrom. Tapi bukan hanya anemia defisiensi besi saja yang mikrositik hipokrom. Nah, kita tahu bahwa hemoglobin itu dibentuk dari hem dan globin. Hem itu dibentuk dari besi dan porfirin. Nah, ini kita lihat pada defisiensi besi mikrositik hipokrom karena besinya berkurang. Bisa karena peradangan kronik yang dikenal dengan anemia penyakit kronik. Sebenarnya pada anemia penyakit kronik ini besinya itu tidak kurang, hanya tertahan di dalam makrofag. Kemudian bisa juga karena keganasan. Porfirin yang kurang pada anemia kondisi di mana terjadi anemia sideroblastik dan keracunan timah hitam. Sedangkan gangguan pada pembentukan rantai globin itu terjadi pada pasien thalassemia. Jadi semua ini, apakah itu defisiensi besi, anemia pada penyakit kronik, anemia pada keganasan, keracunan timah hitam, dan anemia sideroblastik, thalassemia, itu semua indeks eritrositnya adalah mikrositik hipokrom. Ya, saya kira untuk anemia defisiensi besi cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai anemia defisiensi besi. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardah.